Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, Hadratul Mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai lembaga, dan seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang hujan dan penuh berkah ini, Allah himpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir di negeri kita muncul generasi baru yang mengatasnamakan diri sebagai sejarawan dengan narasi-narasi yang membuat kita mengeritkan dahi, karena mereka menghadirkan satu gambaran yang menantang apa yang selama ini telah ditulis oleh para sejarawan senior kita tentang perjalanan sejarah kehidupan bangsa kita di Nusantara. Tentu dengan berbagai genre dan berbagai sudut pandang. Ada yang unik-unik juga, kayak Babe Ridwan Saidi gitu misalnya gitu ya, yang menggugat keberadaan Sriwijaya sebagai sebuah kemaharajaan maritim yang sangat besar di Asia Tenggara, yang beliau katakan sebagai sebuah permukiman perompak saja di Selat Malaka. Tentu yang beliau sampaikan bertabrakan dengan hasil penelitian para sejarawan senior seperti Profesor Slamet Mulyana ataupun yang lain, yang jelas kalau Sriwijaya kita punya bukti fisik yang tidak terbantahkan, prasasti-prasasti penaklukannya yang ada membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, dan pulau-pulau di seluruh Selat Malaka dan khususnya Pulau Sumatera. Bahkan ada masa di mana ketika Sailendra Vamsa berkuasa di Sriwijaya, mereka juga menguasai Pulau Jawa dengan mendirikan kerajaan sendiri di Jawa Tengah, merebut kuasa dari Wangsa Sanjaya yang Hindu, mengubah kerajaan Mataram menjadi kerajaan Mataram Buddha, dan mendirikan monumen terbesarnya yang masih kita lihat sampai sekarang berupa Borobudur. Nah, gugatan-gugatan seperti ini memang
patut mendapat perhatian untuk kita sebagai generasi muda, sehingga kita mau untuk membaca kembali dan melek sejarah. Yang berbahaya menurut saya yang akhir-akhir ini menjadi narasi, ya bukan Babe Ridwan Saidi. Kalau Babe Ridwan Saidi ya kita yang membaca sumber-sumber sejarah tentu ya bercandaan aja nggak apa-apa sih Be gitu kan. Yang saya khawatir ada beberapa nama yang akhir-akhir ini sangat gencar mewacanakan runtuhnya kejayaan peradaban Nusantara sebagai akibat dari kedatangan Islam. Ini sampai ditulis dalam bentuk artikel-artikel maupun juga ditulis dalam novel itu berjilid-jilid. Kalau novelisnya inisialnya DS. Tapi jelas apa yang dinarasikan ini tidak pas dengan fakta sejarahnya. Kalau benar Islam yang menjadi sebab keruntuhan Majapahit, sulit dijelaskan bagaimana penduduk Majapahit yang kalau betul-betul mencintai kerajaannya, tiba-tiba secara masif convert menjadi muslimin secara massal setelah jatuhnya Majapahit. Itu sulit diterima akal sehat, karena kalau memang Islam dianggap pada masa itu sebagai penghancur Majapahit, misalnya penduduk Majapahit tidak akan mau memeluk agama Islam. Dan itu sudah terjadi misalnya di India ketika Kesultanan Mughal berkuasa, meskipun betapa tolerannya Sultan-Sultan Mughal gitu ya, dari Sultan Akbar Agung, kemudian putranya Jihangir alias Pangeran Salim, kemudian disusul Shah Jahan yang memang ada masalah gitu ya, kemudian dilanjutkan oleh Aurangzeb Alamgir. Toh mereka tetap dianggap penjajah, dan meskipun kerajaan Mughal memerintah 3/4 anak benua India, jumlah muslimin tidak pernah beranjak lebih dari 10% di dalam wilayah anak benua India itu. Sekarang di bawah pemerintahan Narendra Modi hanya 9% penduduk negara India yang muslim. Meskipun mungkin salah satu penjelasannya sebagian muslimin India pada tahun 1947 sampai 1950 melakukan hijrah migrasi menuju ke Pakistan dan Bangladesh, bergabung dengan saudara-saudara muslimnya. Jadi isu agama itu di kalangan masyarakat Hindu pastilah sangat sensitif. Kalau kemudian Islam di Majapahit dianggap sebagai penghancur kejayaan dan peradaban Majapahit yang adiluhung, sulit untuk menjelaskan bagaimana kemudian justru penduduk Majapahit dengan sukarela berbondong-bondong memasuki agama Islam. Maka kita akan kembali kepada sumber-sumber yang terpercaya tentang bagaimana Islam mengalami satu percepatan dakwah yang luar biasa pada awal abad ke-15 sampai akhir abad ke-15 itu. Dalam jangka waktu kurang dari 100 tahun, agama Islam berubah menjadi agama yang sangat mayoritas di seluruh jazirah Nusantara. Apa yang terjadi sebenarnya pada tahun-tahun tersebut? Pertama, fakta sejarahnya yang ditemukan oleh para sejarawan masa kini lebih merujuk Majapahit ternyata tidak sebesar yang digambarkan selama ini. Kalau Sriwijaya punya bukti prasasti-prasasti penaklukannya di berbagai wilayah, Majapahit justru tidak. Bahkan untuk menguasai seluruh Jawa pun Majapahit masih gagal. Buktinya Pajajaran tetap berdaulat, tidak pernah tunduk kepada Majapahit. Itu yang sesama Jawa. Bagaimana dengan yang di luar Jawa? Mungkin memang ada wilayah-wilayah yang kemudian menjadi taklukan, tapi itu tidak banyak
Yang lebih banyak adalah yang disebut di dalam negara Kertagama sebagai Mitreka Satata, mitra sejajar yang sama-sama berdaulat. Jadi ada seorang sejarawan Inggris yang sampai pada kesimpulan kerajaan Majapahit adalah Jawa Timur, separuh Jawa Tengah, dan sekitarnya. Hanya sebesar itu. Tidak seluas yang mungkin kita membaca gambarannya dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa dulu, menguasai seluruh Nusantara, bahkan kemudian semenanjung Melayu, kepulauan Filipina, gitu ya, sampai kemudian ke Papua. Narasi kebesaran Majapahit justru disusun oleh Mr. Inderechtem Muhammad Yamin untuk menjadi dasar bagi penyatuan wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi negara Indonesia yang kita dirikan pada saat itu. Jadi memang Yamin membawa sebuah misi untuk menyatukan wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Kan harus dicarikan sebuah dalil sejarah untuk mengikat orang dari Aceh sampai Papua supaya mau bernaung di bawah sebuah negeri bernama Indonesia. Nah, justifikasi itulah yang dibuat oleh Mr. Inderechtem Muhammad Yamin dengan narasi tentang sumpah palapanya Gajah Mada dan penyatuan seluruh Nusantara. Kita pernah dulu besar sekali namanya Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nah, narasinya begitu. Meskipun narasi ini lebih bersifat narasi untuk membangun kebanggaan dan identitas sebagai sebuah bangsa Indonesia daripada fakta sejarahnya. Dalam fakta sejarahnya sekali lagi kita mengetahui gitu ya, Majapahit memang punya pengaruh luas di seluruh kepulauan Nusantara, tapi mayoritas pengaruhnya bukanlah penguasaan, akan tetapi mitra sejajar yang bekerja sama, dan khususnya Majapahit ini menjadi pengekspor besar bahan pangan berupa beras dan menyediakan berbagai macam benda-benda kerajinan yang mungkin bertaraf dianggap lebih maju daripada wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kalau kita membahas sejarah Majapahit, memang ya di Majapahit sendiri untuk memperlihatkan kejayaan itu perlu dilakukan berbagai skenario. Misalnya di pusat istana Majapahit ada namanya Waduk Segaran, sebuah laut mini buatan di tengah istana. Itu Raja Majapahit kalau menjamu tamu-tamu dari luar, dari mancanegara, itu di Waduk Segaran ini makan di atas perahu kencana. Alat makannya terbuat dari emas. Nah, ini untuk menunjukkan kekayaan Majapahit. Dan supaya lebih dramatis kekayaan Majapahit itu, nanti begitu selesai makan, piring-piringnya tidak dikumpulkan, tapi dibuang ke dalam danau. Tetapi kita sudah dapat narasinya bahwa di dalam danau sudah dipasang jaring. Jadi nanti kalau tamunya sudah pulang, jaringnya diangkat. Jadi piringnya bukan dibuang, tapi dipakai lagi gitu ya. Hanya untuk menunjukkan impresi kebesaran Majapahit, kekayaannya dengan cara itu piringnya dibuang gitu. Nah, kalau membaca bagaimana kemudian Islam menjadi sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dalam bahasa konstitusi kita dirumuskan dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berdasar fakta sejarah bahwa 1 abad
sebelum kedatangan para penjajah barat ini, Islam mengalami masifikasi dakwah yang luar biasa yang membuat penduduk Nusantara menjadi kaum muslimin. Kenapa wujud menjadi kaum muslimin ini menjadi penting dalam sejarah kita? Karena di mana-mana terjadi kejadian yang patut kita perbandingkan dalam konteks yang disebut sebagai penjajahan. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, dan para penjelajah barat lainnya ke tanah Amerika, maka para sejarawan memperkirakan jumlah penduduk asli Amerika, Native American yang disebut sebagai Indian, salah kaprah, dikira orang India maka disebut sebagai Indian itu total jumlahnya estimasinya antara 50 sampai 110 juta orang. Besar sekali. Di mana mereka sekarang? Habis. Yang selamat mungkin di sebagian Amerika Selatan, di mana mereka berasimilasi dengan pendatangnya, lalu menjadi satu subras yang disebut mestizos, orang campuran antara Indian dengan Latin. Kemudian benua di sebelah kita namanya Australia. Sebelum kedatangan James Cook atau Admiral Flinders atau para penjelajah barat lainnya ke benua Terra Australia Incognito, kalimat itu dalam bahasa Latin berarti tanah di selatan yang tak dikenal. Itu jumlah native Australian yang kita kenal kemudian sebagai aborigin itu kira-kira 8 sampai 20 juta orang. Sangat besar. Di mana mereka sekarang tersisa kira-kira 45.000 orang. Itu pun dikonservasi yang baru akhir-akhir ini konservasinya manusiawi. Sampai tahun 1920 konstitusi Australia menempatkan orang aborigin bukan sebagai manusia, tetapi hewan yang maju. Dan coba perhatikan, dari ujung utara benua Amerika sampai ujung selatannya, bahasa apakah yang dipakai? Bahasa yang dijajah apa bahasa penjajahnya? Penjajahnya. Demikian pula di Australia. Maka benar kalimat awal konstitusi kita atas berkat rahmat Allah. Kenapa? Aneh kita ini. Dijajah tapi masih sisa 260 juta. Sementara yang di Amerika dan Australia lenyap. Dijajah tapi bertahan dengan bahasa kita. Padahal negara lain pasti nggak tahu kita ini kenapa kekeh sekali dengan bahasa kita. Orang-orang Malaysia sekarang sudah senang dengan bahasa Inggris, bahasa penjajahnya. Orang India juga begitu. You can see chapter 25. Hey brother, I want to tell you something and this is very important. Mereka lebih senang bahasa Inggris kan. Nah kita ini kok tidak senang bahasa Belanda? Keren loh itu. Kita ini juga tidak senang bahasa Jepang. Dalam sudut pandang ini, kita menarik teman-teman yang disayang Allah. Kita menarik. Karena tersisa 260 juta, itu bukan sisa berarti. Berbahasa masih bahasa kita sendiri. Dan yang lebih menarik lagi adalah kejadian di banyak negara. Kalau suatu negara dijajah, maka begitu penjajahnya pergi, negara yang dijajah itu akan pecah berkeping-keping menjadi negara-negara yang lebih kecil. Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama di tahun 1918. Apa yang terjadi setelah itu? Dominiannya di seluruh Timur Tengah dibagi-bagi antara penjajahnya.
Inggris dan Prancis, plus yang nyusul kemudian Italia. Maka Aljazair dan Tunisia diambil Prancis, Libya diambil Italia, Mesir diambil Inggris, Suriah dan Lebanon diambil Prancis, Jordania, Palestina, Irak diambil Inggris. Seterusnya. Maka kalau kita perhatikan batas-batas negara itu bentuknya garis lurus, teman-teman. Coba lihat, batasnya Mesir dengan Libya lurus, dengan Sudan lurus, kotak-kotak gitu kan. Siku-siku malah. Ke barat, Libya dengan Aljazair, Aljazair dengan Tunisia, Tunisia dengan Maroko, lurus semua. Lihat batas-batas Irak, batas-batas Suriah, garis-garis semuanya. Kenapa? Karena baginya di peta. Jadi Inggris sama Prancis narik garis di peta. Bro, kamu yang ini ya, aku yang ini ya. Dan sampai sekarang mereka satu bangsa, satu bahasa, tapi banyak negara. Yang aneh, Indonesia. Ada 77 kesultanan. Ada 300 suku bangsa. Ada 1.200 bahasa tutur. Ada adat istiadat yang begitu luar biasa banyak. 17.000 pulau. Begitu merdeka, merasa satu menjadi Indonesia. Itu betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali ke catatan tadi, apa rahasianya sehingga kita dijajah? Eksis, tapi Amerika tidak eksis, Australia tidak eksis. Atas berkat rahmat Allah, Islam datang 1 abad sebelum kedatangan para penjajah barat itu secara masif. Sehingga apa? Satu-satunya belief system, sistem kepercayaan yang mengajarkan bertahan dari penjajahan dan kezaliman itu adalah sebuah perjuangan yang sangat dihargai dalam agama, itu Islam. Maka awareness terhadap kedatangan penjajah itu muslimin yang punya. 1511 Alfonso d'Albuquerque, Laksamana Agung Portugis, menduduki Malaka. Siapa yang bergerak pertama kali? Demak. Padahal dia ada di Jawa. Demak mengerahkan sebuah armada perang berkekuatan 200 kapal dipimpin oleh putra mahkota yang adalah menantu Sultan Fattah, namanya Pangeran Fathi Yunus. Dalam literatur Jawa disebut Pati Unus. Pangeran Fathi Yunus memimpin 200 kapal menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Ketika beliau sibuk mengepung benteng Malaka, tanpa dia sadari dari belakang armada besar Portugis dari Goa, India datang dan membuat posisi armada Jawa terjepit di antara benteng Portugis di depan dan armada perang Portugis dengan karak-karak dan galiung-galiung raksasa di belakang. Seperti benteng-benteng bergerak di lautan kapal-kapal Portugis pada saat itu. Sehingga ini mengakibatkan armada Jawa mengalami kekalahan besar. Dikisahkan hanya tinggal 20 atau 30 kapal yang pulang kembali selamat sampai ke Demak. Gitu ya. Dan ini menjadi satu catatan, sebuah kesadaran bahwa ini berbahaya. Yang datang ini berbahaya. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, raja yang masih belum memeluk agama Islam di barat mengirim utusan kepada Portugis di Malaka, kepada Alfonso d'Albuquerque. Untuk apa? Bekerja sama membangun sebuah pelabuhan besar di tempat yang waktu itu disebut sebagai Pelabuhan Kalapa atau Sunda Kalapa, karena pelabuhan milik orang Sunda maka disebut sebagai Sunda Kalapa. Itu proposal dihantar ke Malaka untuk kerjasama bikin pelabuhan kota berbenteng di Sunda Kalapa. Siapa yang punya awareness?
muslimin bahwa ini penjajah berbahaya. Maka seorang ulama Pasai namanya Fadilah Khan atau Fatahillah, dalam literatur Sunda disebut Tubagus Pasai Fathullah, yang menikahi dua janda Fathi Yunus, Ratu Ayu putri Raden Fatah dan Ratu Mas putri Sunan Gunung Jati, menikahi dua janda mujahid sekaligus. Dan istri-istrinya memang mujahidah, menyemangati suaminya juga untuk tidak takut untuk berjihad di jalan Allah. Maka Fadilah Khan memimpin armada gabungan Demak, Cirebon, dan Banten mengamankan Sunda Kelapa dari kedatangan armada Portugis. Pecah perang besar pada bulan Juni 1522 yang kemudian pada tanggal, tahunnya sama bulannya saya agak, tahun sama tanggalnya 22 Juni ya, 22 Juni 1520 berapa? 21 malah. Terjadi kemenangan besar armada gabungan itu yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Jayakarta. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah bukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Di bahasa lokalkan menjadi Jayakarta, kemenangan yang gilang gemilang. Jadi awareness itu kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya kalau terlalu dingin tidak enak. Nah, kembali pada perspektif yang ingin kita counter, bahwa kedatangan Islam justru menjadi penyebab kemunduran, menjadi penyebab keterbelakangan, menjadi penyebab keterjajahan. Dan narasi ini sebenarnya ternyata dulu di tahun 60-an 70-an dikembangkan oleh teman-teman kiri. Kalau Anda baca novelnya Pramudia Anantatur yang judulnya Arus Balik, maka narasi yang akan kita tangkap memang Majapahit begitu gilang gemilang, sementara setelah Majapahit runtuh dan digantikan oleh negeri-negeri pesisir beragama Islam, seakan-akan kemudian segalanya meredup. Perspektif kita justru sebaliknya, bahwa kedatangan Islam yang satu abad sebelum kedatangan para penjajah barat ini menjadi penyelamat yang diberikan oleh Allah, karena hanya kaum muslimin yang punya semangat jihad. Sehingga kita bertahan, kita eksis meskipun dijajah. Sehingga kalimat yang lebih tepat mungkin bukan Nusantara itu 350 tahun dijajah, bukan. Tetapi kalimat yang lebih tepat adalah kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Karena jihad di Nusantara ini tidak pernah putus. Sambung sinambung, meskipun padam di satu daerah, muncul di daerah lain. Terus menerus sampai kemerdekaan. Nggak pernah putus jihad fisabilillah itu terus berkobar. Dan itulah yang memberi berkah kepada Nusantara, sehingga tadi dikatakan dari negeri-negeri yang banyak bersatu menjadi negeri yang besar. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memahami konteks bagaimana kehadiran Islam di Nusantara secara masif pada abad ke-15. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahasnya sejak abad pertama Hijriyah, surat Maharaja Indrawarman untuk Umar bin Abdul Aziz,
Kita juga sudah membahas kedatangan para sadat, para habaib, keturunan dari Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir yang datang dari Hadramaut. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana para panglima dalam perang salib dan perang melawan Mongol mengamankan jalur rempah-rempah dari Nusantara sampai ke Jazirah Arab untuk tetap menegakkan tulang punggung kaum muslimin dalam berjihad fisabilillah. Jadi dulu yang membuat kaum muslimin mampu berjihad melawan Mongol dan pasukan salib itu kekayaan yang berasal dari perdagangan rempah-rempah. Dan itulah mengapa kemudian di abad ke-12, 13, 14 aktif sekali para panglima muslim dengan angkatan lautnya mendirikan pangkalan-pangkalan pengamanan jalur perdagangan di sepanjang jalur perdagangan yang membentang antara Maluku sampai ke Aden. Salah satu pangkalan utama yang didirikan untuk mengamankan jalur perdagangan demi tegaknya jihad fisabilillah itu namanya Samudra Pasai. Nah, raja-raja Samudra Pasai itu menggunakan gelar yang persis seperti gelar Sultan-Sultan Ayyubiyah maupun Mamluk di Mesir. Yaitu dengan kata-kata Sultan Malik yang kita kenal Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik Ad-Dahir, dan seterusnya. Ini adalah gelar-gelar yang kemudian dipakai di Mesir dan Suriah oleh Sultan-Sultan Ayyubiyah dan Sultan Mamluk. Dan teorinya Senuk Hurgrons yang disebut sebagai teori Gujarat gugur dengan sendirinya karena hanya berdasarkan kemiripan nisan. Nah, kalau cuma kemiripan nisan ini soal beli di toko yang sama kan itu. Sementara agama Islam yang berkembang di Pasai secara fikih mazhabnya Syafi'i, sementara di Gujarat mazhabnya Hanafi. Dan gelar sultan-sultannya tidak seperti sultan-sultan di anak benua, tetapi gelarnya seperti sultan-sultan di Mesir dan di Suriah. Maka ini lebih terkait dengan pengamanan jalur-jalur perdagangan rempah-rempah oleh kaum muslimin untuk tetap mengokohkan telapak kaki mereka di dalam perang salib dan perang melawan Mongol. Ini yang terjadi pada abad-abad itu. Kemudian kita sampai pada apa yang kita harapkan, ini buku rujukan pentingnya tentang abad ke-15 ini, judulnya Mengislamkan Tanah Jawa, penulisnya Wiji Saksono. Ini dulu skripsi, tetapi oleh Dr. Tiar Anwar Bakhtiar ini dibilang ini skripsi selevel disertasi untuk sekarang. Kenapa? Karena Pak Wiji Saksono ini nulis skripsi dari seorang priai Jawa, semua duitnya dihabiskan pergi ke Belanda, meneliti di arsip-arsip Leiden, pergi ke Italia, ke Museum Ferrara, meneliti keropak Ferrara, pulang ke Indonesia, mengakses arsip di Keraton Yogyakarta bernama Serat Walisana. Jadi sumber primernya ada 3 untuk abad ke-15 itu. Yang pertama yang disebut sebagai keropak Ferrara atau keropak Jawa. Ditemukan di Museum Ferrara Italia. Berupa daun-daun lontara yang bertulis, dan isi tulisan di daun lontara yang ada di Ferrara Italia itu ternyata berasal dari Gresik. Dari awal abad ke-15 dan tahun 1400-an awal, dan di situ isinya ternyata adalah notulensi pengajian yang disampaikan oleh Maulana Malik Ibrahim. Bayangkan, di awal tahun 1400-an ngaji aja ada catatannya. Zaman now, karena sudah direkam, jadi tidak mencatat. Tapi luar biasa berarti pada saat itu. Jadi kajiannya Maulana Malik Ibrahim saja ada
notulensinya. Kemudian sumber primer yang berikutnya adalah yang disebut sebagai Handboek van Bonang. Handboek van Bonang ini ditemukan di Koninklijk Archief di Leiden. Arsip kerajaan Belanda di Leiden. Dari sisa-sisa peninggalan arsip-arsip VOC. Apa isinya Handboek van Bonang? Handboek van Bonang ada 2 naskah, diteliti oleh Srike, disebutkan hasil penelitiannya, buku 1 Handboek van Bonang isinya notulensi pengajian yang disampaikan Sunan Bonang di Tuban. Buku 2 isinya ternyata notulensi musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Jadi di zaman itu ternyata sudah ada pembahasan tentang aliran-aliran menyimpang yang juga ikut datang ke Nusantara, yang dibahas diantaranya Syiah Rafidhah, Wahdatul Wujud, dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas oleh para wali di Tuban, dipimpin oleh Sahibul Baitnya Sunan Bonang pada saat itu. Itu ada notulensinya. Ini musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Ada notulensinya. Ternyata ketika dirunut, Handboek van Bonang A dan B ini dirampas oleh Cornelis de Houtman. Siapa Cornelis de Houtman? Pimpinan armada Belanda pertama yang datang ke Nusantara, mendarat di Banten 1596, gitu ya. Dia berlaku kasar sehingga diusir dari Banten, lalu berlayar ke timur sepanjang pantai utara Jawa sampai di Tuban, disambut dengan baik, muatan dagang banyak. Kemudian ketika Cornelis de Houtman jalan-jalan, rumahnya bupati itu ternyata menyimpan 2 naskah ini yang kemudian langsung dia rampas. Dan dia bawa pulang ke Belanda. Naskahnya sampai ke Belanda, Cornelis de Houtman mati di Aceh. Di Cornelis de Houtman itu mampir di Aceh, gitu ya, bikin kacau, dihadapi oleh yang membunuh Cornelis de Houtman itu perempuan. Kayak perempuan ini shocking buat Eropa. Jadi saya baru membaca kemarin bahwa Daendels pun terbelalak melihat keraton Yogyakarta di tahun 1808. Jadi tahun 1808 itu Permaisuri Keraton Yogyakarta, Ibu Suri Keraton Yogyakarta, Ratu Ageng Tegalrejo yang mengasuh di Ponegoro itu masih punya tinggalan didikan yang namanya prajurit estri. Prajurit perempuan Keraton Yogyakarta itu dari level ratu, Permaisuri Sultan sampai level bawah itu ada. Dan mereka semua tangkas mengendarai kuda, pandai memanah, pandai menembak, pandai menggunakan tombak maupun pedang. Itu putri-putri Keraton Yogyakarta tahun 1808 itu kayak begitu gitu. Dan itu shocking, buat Daendels sendiri itu shocking. Di Eropa pada tahun-tahun itu, perempuan itu adalah warga negara kelas 2. Dan perempuan itu sangat tergantung kepada suaminya. Meskipun dia anak baron, dia anak duk, kalau menikah dengan seseorang, lalu diceraikan, langsung jatuh miskin. Itu perempuan Eropa, nasibnya pada zaman-zaman itu. Lah kok di Jawa, Daendels melihat ada perempuan nembak pakai pistol jitu gitu. Itu shocking. Makanya saya selalu bilang penjarahan Raffles 1812 sangat mengubah wajah Keraton Yogyakarta dan seluruh keadaan bangsawan pribumi di Jawa pada umumnya. Makanya kenapa harus ada Ibu Kita Kartini? Karena sudah berubah konteksnya. Sangat berbeda sekali dengan perempuan Nusantara pra 1812. Ya, Ratu Ageng Tegalrejo yang mendidik Pangeran Diponegoro itu, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono pertama itu,
1746 sampai 1755 berjihad 9 tahun naik kuda dari ujung Banyumas sampai ke Malang. Perempuan ngelahirin di lereng gunung, melahirkan Sultan Hamengkubuwono II bayi itu di lereng Gunung Sindoro. Anda bayangkan, perempuan Jawa itu di tahun-tahun itu kayak begitu. Kalau garis tarik ke belakang, nanti kita akan ketemu namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu dijuluki oleh Portugis dengan sangat takjub sebagai Mawar Laut Utara. Kenapa? Ngirim kapal untuk menyerbu Malaka itu 2 kali. Masing-masing 150 kapal untuk menggempur Portugis di Malaka. Perempuan. Termasuk yang di Aceh ini namanya Laksamana Kemalahayati. Laksamana Kemalahayati ini gitu ya, melihat pelecehan dan tindakan-tindakan kasar yang dilakukan oleh pelaut-pelaut Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, menantang Cornelis de Houtman untuk duel di atas kapal. Pakai rencong, bro. Dan Cornelis de Houtman mati ditikam tepat di jantungnya oleh Laksamana Kemalahayati yang di Aceh selain menjadi Laksamana Laut, dia adalah panglima tertinggi pasukan yang disebut sebagai Inong Bale. Apa itu pasukan Inong Bale? Pasukan yang disusun dari janda-janda para mujahid. Ngeri wanita Indonesia di abad-abad itu. Dan itu shocking buat orang Eropa, itu mengerikan buat orang Eropa. Kok bisa ada perempuan-perempuan perkasa di Nusantara seperti ini? Jadi kalau bicara soal emansipasi, kita mengalami missing link antara tahun 1812 sampai masa Kartini. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat dalam kultur sosial wanita. Kita diajari penjajah mulai 1812 itu bagaimana cara memperlakukan wanita. Padahal pra 1812 Islam sudah membebaskan wanita Indonesia dari belenggu, menjadikan mereka sebagai muslimah-muslimah tangguh sepanjang sejarah. Tangguh dan terpelajar. Ratu Ageng Tegalrejo itu menulis satu buku judulnya Serat Menak Amir Hamzah, menceritakan perjuangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekarang bukunya ada di British Library, satu di antara 7.000 buku yang dirampas secara resmi, karena ada yang tidak ada yang dirampas secara tidak resmi. Ini yang dirampas secara resmi itu masih ada 7.000 buku di British Library yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Salah satunya ini Serat Menak Amir Hamzah yang diatributkan penulisannya kepada Ratu Ageng Tegalrejo. Tebalnya berapa teman-teman? 3040 halaman. Anda bayangkan wanita di abad itu naik kuda oke, nembak oke, manah oke, nulis buku oke. Salimah Villa gak ada apa-apanya. Coba bayangkan, kayak apa terpelajar, cerdas, tangkas, tangguhnya wanita di zaman itu. Dan itu terhapus sejak 1812 ketika Pustaka Keraton Yogyakarta diangkut oleh Raffles ke Inggris. Berpeti-peti, bergerobak-gerobak, berkereta-kereta diangkut. Sama dengan Baghdad di tahun 1258 ketika dihancurkan Mongol. Buku-bukunya diguang ke sungai Tigris, sampai sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam airnya, gelap karena tinta dan memerah karena darah orang-orang yang disembelih. Sejak saat itu dunia Islam kehilangan referensi peradaban. Maka kalau sebuah bangsa kehilangan referensi peradaban, apa yang terjadi? Dia manut sama yang lebih kuat, manut sama penjajahnya. Maka saya itu sering mengatakan keraton yang kita lihat hari ini sangat berbeda dengan keraton yang dilihat oleh Pangeran Diponegoro. Karena sebelum 1812 referensi peradabannya sangat kokoh. Dan itu ditulis oleh mereka. Literasinya luar biasa. Wong ibunda Pangeran Diponegoro saja nulis buku, Raden Ayu Mangkorowati.
istrinya Pangeran Diponegoro Raden Ayu Ratnaningsih nulis buku. Pangeran Diponegoronya nulis 1100 halaman buku Baba Diponegoro, 150-an halaman serat risalah menjabarkan iman Islam ihsan, dan menulis serat Cariyos Sing Ratu ing Tanah Jawi kira-kira 200-an halaman. Dan judulnya sih serat Cariyos Sing Ratu ing Tanah Jawi, sejarah cerita raja-raja di Tanah Jawa. Tapi dibuka pembahasannya dengan Nabi Adam. Jadi nasab dari Nabi Adam diuraikan ke bawah dengan segala kisah-kisah yang kemudian ada dalam Al-Quran dan hadis oleh beliau. Literate sekali zaman itu. Jadi sekali lagi, yang diperjuangkan Kartini itu karena sudah 100 tahun kegelapan. Dan kegelapannya itu belum lama, baru 100 tahun. Di abad-abad sebelumnya, wanita-wanita sangat luar biasa. Kembali ke cerita Laksamana ke Malahayati. Bayangkan, seorang perempuan menjadi Laksamana mengepalai armada perang kerajaan Aceh yang berkekuatan 400 kapal perang. Ada zaman sekarang Laksamana wanita mengepalai 400 kapal perang? Nggak pernah terjadi lagi dalam sejarah. Dan itu Nusantara yang mengukirkan. Makanya kemarin ada sebuah majalah di Timur Tengah itu menuliskan 10 wanita muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Laksamana Kemalahayati masuk. Termasuk 10 wanita paling muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Bersanding dengan Syajaratud Dur, Ratu Ayyubiyah di Mesir. Bersanding dengan Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Kairouan, perguruan tinggi terkemuka dan masih bertahan sampai saat ini. Gitu ya. Ini keren-keren gitu ya. Muslimah Nusantara sejak dulu gitu. Nah, rekan-rekan yang insya Allah, kembali ke Handbook Van Bonang, sumber ketiga dari primer penulisannya Pak Wiji Saksona adalah sebuah pustaka di Keraton Yogyakarta, judulnya Serat Wali Sana. Serat Wali Sana. Serat itu buku atau kitab, Wali Sana. Ternyata pelafalan di keraton itu bukan Wali Songo, tapi Wali Sana atau Wali Songo. Wali Sono. Bisa dari kata Walius Sana, orang-orang yang mendapatkan pujian tinggi karena kiprah besarnya di tengah masyarakat, atau Wali Sana. Sana itu artinya tempat mengepalai wilayah-wilayah dakwah. Serat Wali Sana, pustaka Keraton Yogyakarta ini ditulis pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram. Hanya selisih kira-kira 150 tahun dari kiprah para wali itu sendiri. Jadi Sultan Agung memerintahkan penulisan sejarah perjuangan para wali dari sumber-sumber yang ada pada zaman tersebut. Nah, menarik teman-teman yang insya Allah, dari ketiga sumber primer ini Pak Wiji Saksona sampai pada satu kesimpulan betapa luar biasa penuh hikmahnya dakwah yang dijalankan oleh para wali. Jadi kita bisa membayangkan sekarang trackingnya kan sudah sampai pada kesimpulan Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan. Makanya sekarang kedutaan besar Azerbaijan di Jakarta itu memajang lukisan wajahnya Maulana Malik Ibrahim. Tahu Azerbaijan itu di mana? Lihat peta dunia, fokus ke Turki, geser mata ke arah timur dari Turki, naik ke atas sedikit. Nah, di situ Azerbaijan. Jauh perbatasan antara Asia dengan Eropa. Dalam sekali di tepi Laut Hitam. Dari orang Azerbaijan, dia pergi ke Mesir. Tiba di Mesir, belajar di Al-Azhar. Maulana Malik Ibrahim kemudian tertarik sekali pada sebuah buku yang ditulis kira-kira seabad sebelumnya oleh seorang pengelana agung bernama Ibnu Battuta. Buku yang diberi judul Ar-Rihlah itu
mempesonanya sedemikian rupa sehingga dalam hatinya tumbuh tekad baja. Negeri yang dikenalkan Ibnu Battutah ini masih banyak yang belum beragama Islam. Tugasku berdakwah ke sana. Dia tamatkan pelajarannya, lalu dia berlayar ke timur menuju ke negeri Nusantara. 2 tahun, saudara-saudara, dari Mesir perjalanannya ke Nusantara karena nunggu angin, nyambi kerja dulu biar uang sakunya cukup, dan lain sebagainya. Hingga tibalah orang mulia ini di sebuah pelabuhan yang disebut sebagai Gresik. Ketika dia tiba, tepat pada saat Majapahit sedang dalam keadaan porak-poranda akibat perang saudara. Perang saudara ini disebut sebagai perang Paregreg di antara menantu Hayam Wuruk dengan anaknya dari Selir. Bre Wirabumi yang berkedudukan di Belambangan, Banyuwangi sekarang, merasa berhak atas tahta sehingga dia menggalang kekuatan lalu menyerbu ke istana Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto, yang ketika itu dipimpin oleh kakak perempuannya yang telah dinikahi oleh seorang bangsawan tinggi juga bernama Wikramawardhana. Jadi perang besar itu kemudian terjadi. Karena perang ini sangat parah dampaknya, rakyat lari ke pegunungan mengungsi karena takut, sawah-sawah terbengkalai, krisis pangan melanda, pasar-pasar sepi, dan ekonomi Majapahit diambang kehancuran. Maka yang luar biasa menurut serat wali sana adalah Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik, yang pertama dibangun bukan pesantren, bukan sekolah. Yang pertama dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim adalah bendungan dan sawah. Dia mengatur air sedemikian rupa sehingga sawah-sawahnya Maulana Malik Ibrahim bisa panen 2 kali setahun, dan hasil panennya langsung disumbangkan kepada kerajaan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Akhirnya banyak rakyat bergabung dengan Maulana Malik Ibrahim untuk mencetak sawah-sawah. Orang kalau sudah memulai sesuatu pasti datang pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Pada masa pemerintahan Maharani Suhita, putrinya Wikramawardhana. Ketika itu terjadi kunjungan muhibah. Biar dikira ini betul-betul bahwa orang tahu kita itu nggak rasis. Kalau positif kita sebut positif. Armada muhibah itu terdiri dari 300 kapal. Dipimpin oleh seorang laksamana muslim bernama Cheng Ho. Sekretarisnya seorang muslim dan sekaligus ulama namanya Ma Huan. Dan Ma itu marga yang biasanya merujuk kepada Muhammad. Jadi Ma Huan itu namanya sebenarnya Muhammad Huan. Nah, kita belajar dari catatannya Ma Huan, sekretarisnya Laksamana Cheng Ho, bahwa kedatangan mereka di Pelabuhan Tuban disambut gegap gempita oleh rakyat. Dikira naga-naga raksasa muncul dari laut. Karena kapal jumnya Cheng Ho, kapal induknya, itu ukurannya ngeri bro. Anda tahu Santa Maria? Siapa Santa Maria? Kapalnya Columbus yang dipakai untuk menemukan benua Amerika. Itu Santa Maria itu yang terbesar. Karena ada Santa Maria Pinta Nina. Nah, ukurannya kapalnya Cheng Ho itu Santa Maria ditumpuk-tumpuk sejumlah 48 buah. Itu kalah besar dari kapalnya Cheng Ho. Jadi di abad itu Cina sudah bisa bikin kapal induk loh.
Dinasti Ming sudah bisa bikin kapal induk yang kemudian digunakan Muhammad Ho untuk melakukan lawatan muhibah ke negeri-negeri yang jauh gitu ya, termasuk Nusantara. Nah, Maulana Malik Ibrahim melihat peluang. Ini ada kekuatan besar dan banyak muslimnya. Di armada dinasti Ming ini muslimnya banyak. Langsung dia temui Ma Huan, minta izin, bantulah saya berdakwah. Apa yang bisa saya lakukan? Mbok, pasukan Anda tolong disuruh bantu saya nyetak sawah. Maka terjadi masifikasi sawahisasi yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dengan bantuan pasukan yang dibawa oleh Cheng Ho dan Ma Huan, sehingga lumbung sawah kerajaan Majapahit itu membentang antara Gresik, Lamongan hingga ke Tuban sekarang. Sampai sekarang daerah ini lumbung pangannya Jawa Timur. Ini yang kemudian diletakkan sebagai dasar-dasar pertanian baru oleh Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun itu Maharani Suhita menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Jadi dapat gelar kebangsawanan, kalau Inggris ya Lord gitu ya, atau Sir gitu ya, dari Ratu Suhita. Nah, gimana dakwahnya? Ya pokoknya nyawah dulu, nanam padi dulu. Bahwa kemudian dia bikin sebuah tempat untuk sholat yang tinggi dan tampak seperti gardu panggung di tempat dia mengawasi orang-orang bertani itu. Lama-lama orang pada tanya, Wong Agung kok setiap hari 5 kali Wong Agung jengkang-jengking menghadap ke barat. Wong Agung sedang apa? Maka Maulana Malik Ibrahim menjawab, saya sedang beribadah. Kok cara ibadahnya seperti itu? Ini namanya agama Islam. Saya menembah kepada pencipta langit dan bumi. Oh, Sang Hyang Widi, boleh disebut begitu. Ini dakwahnya boleh ya. Jadi orang Jawa taunya Sang Hyang Widi. Oh iya, boleh disebut begitu. Saya menembah 5 kali sehari, caranya begini. Kok kayaknya bagus cara menembahnya. Mbok kami diajari. Ayo monggo. Kemudian barulah diajari dengan salat. Akhirnya dakwahnya masif di pantai utara Jawa Timur. Dari Tuban, Lamongan sampai ke Gresik. Luar biasa. Yang berikutnya datang, semuanya memiliki kemampuan penting. Ada seorang dokter, namanya Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Kalau di nisbah As-Samarqandi berarti asalnya dari Samarkand. Samarkand itu kota di Uzbekistan, saudara-saudara. Sudah kebayang lokasinya Uzbekistan? Selatannya Soviet, selatannya Rusia. Dari Uzbekistan, Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi tiba di Belambangan, Banyuwangi sekarang. Qatar Allah, pas banget sedang terjadi wabah, disebut dalam babat sebagai pagebluk. Pagebluk itu gambarannya di babat, pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Cepat sekali infeksinya, menularnya, ngeri. Nah, kemudian Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi ini menterapi penduduk dengan berbagai macam pengajaran untuk bersih, sanitasi, bersih, apa-apa, bersih, makanan, bersih, dimasak, matang, dan lain sebagainya. Kemudian ternyata putri Raja Menak Sembuyu, namanya Dewi Sekardadu, juga sakit. Raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan putriku, maka kuangkat jadi menantu. Gitu kan, klasik banget ya. Tampillah Maulana Ishaq disembuhkan atas izin Allah dengan mungkin tibu nabawi gitu ya.
Selesai sembuh, sang raja memenuhi janjinya, dinikahkanlah keduanya. Sang istri kemudian menjadi muslimah. Dan awal-awal gitu ya, sang raja senang-senang saja dengan menantunya yang muslim ini. Lama-kelamaan karena ada orang yang dengki, bisik-bisik ke sana kemari, kasak-kusuk, akhirnya sang menantu ini diusir pergi. Anaknya lahir, diberi nama oleh sang kakek Raden Paku. Kok ya ada tukang nujum istana yang jahat mengatakan jangan pelihara anak ini karena akan menjadi bencana. Maka anak itu kemudian dilarung ke lautan. Ditemukan oleh sebuah kapal dagang milik Nyai Ageng Pinatih orang Gresik. Kemudian dibawa ke Gresik, dididik, dikirim ke Pasai untuk belajar agama, pulang ke Gresik, jadilah dia Raden Paku ini diberi nama Maulana Ainul Yaqin karena sudah ketahuan siapa ayahnya, ketemu di Pasai ternyata, gitu ya. Dan kemudian dia pulang menjadi Maulana Ainul Yaqin. Dia diberi bekal oleh ayahnya tanah. Apa ini ayah? Nanti kalau kamu mau berdakwah, cari tempat sebagai markas dakwahmu, tanah yang persis dengan tanah ini. Cari, ketemu di sebuah perbukitan di luar kota Gresik. Dan itulah yang sekarang disebut sebagai Giri Kedaton. Maka beliau disebut sebagai Sunan Giri, rajanya para ulama Nusantara. Tome Pires, seorang pengelana Portugis, sempat mengunjungi Gresik dan melihat Kedaton Giri. Di dalam Summa Oriental yang ditulisnya, dia menyampaikan kesaksian Sunan Giri itu seperti paus di Eropa. Raja-raja Eropa itu dianggap belum sah kalau belum diurapi oleh paus di Roma. Nah sama, Sultan-Sultan Nusantara itu dianggap belum sah kalau belum diberkahi dengan didoakan Sunan Giri saat pelantikannya. Ini yang disampaikan oleh Tome Pires dalam Summa Oriental. Jadi memang ternyata pada saat Tome Pires mengunjungi itu putra Raja Ternate, putra Raja Tidore, putra Raja Luwu, putra Raja Banjar, putra Raja Palembang, putra Raja Jambi, itu semuanya sedang jadi santri di situ. Oh ini dari mana? Saya putra mahkota Jambi. Wih mantap gitu ya. Saya putra mahkota Ternate, saya putra mahkota Tidore. Santrinya Sunan Giri itu putra mahkota, nggak sembarangan gitu. Kemudian balik ke masa yang lebih tua, datang namanya Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Kalau kalimatnya Al-Maghribi asalnya berasal dari Maroko. Dia seorang Berber berkulit kehitaman, berbadan besar. Keterampilannya ruqyah. Di Maulana Abdurrahim Al-Maghribi ini disebut sebagai mu'alijnya Nusantara, peruqyahnya Nusantara saat itu. Berhadapan dengan tukang sihir, tukang santet, dukun, tempat-tempat keramat serem-serem gitu ya, semuanya diruqyah sama beliau. Apa-apa diruqyah sama beliau. Maulana Abdurrahim Al-Maghribi adalah kakek Sunan Kalijaga dari jalur ibu. Jadi Sunan Kalijaga itu ada jalur Maroko. Sudah maghrib kah? Belum? Mbok sudah. Masih berapa menit maghribnya? Masa? Udah gelap kok. Kan patokannya gelap. Oh ya udah saya lanjutkan kayak gitu. Bismillah. Sudah. Terasa nyaman saya dengar suara kayak mau adzan itu. Nah, rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi berikutnya? Maulana Abdurrahim Al-Maghribi ini nanti akan diabadikan oleh cucunya Sunan Kalijaga sebagai salah satu tokoh dalam film animasi pertama di dunia yang diciptakannya. Nama film animasi itu Wayang Kulit. Itu film animasi pertama di dunia. Jadi dulu pada zaman Majapahit, wayang itu bentuknya wayang beber.
wayang beber itu digambarnya per adegan. Kalau per adegan kan butuh banyak banget itu. Nah dulu cara memainkannya, dalangnya duduk, megang lembaran kulit yang bergambar adegan, lalu diceritakan. Kan bosen nih, gambarnya nggak bergerak gitu. Terus digulung, geser ke adegan berikutnya. Nggak seru kan? Lalu Sunan Kalijaga mengajukan kepada Sunan Giri yang saat itu dianggap sebagai sultannya para ulama. Saya punya inovasi. Inovasi itu bahasa Arabnya bid'ah. Iya kan? Kalau sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition. Kalau bid'ah bahasa Inggrisnya innovation. Saya punya inovasi. Loh apa? Ini mau saya ubah cerita yang sangat akrab dengan masyarakat, namanya Mahabharata dan Ramayana, ke dalam bentuk pertunjukan yang menarik. Sebentar, kata Sunan Giri. Kenapa memilih cerita Ramayana dan Mahabharata? Bukankah itu cerita dalam agama lain, dalam agama Hindu? Kenapa kita pakai untuk dakwah? Sunan Kalijaga punya dalil. Dalilnya dari Quran. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdakwah dengan menggunakan pertama-tama apa yang akrab menjadi pemahaman masyarakat setempat, lalu dibalik logikanya. Cerita di mana itu? Bintang, bulan, matahari. Jadi kalau kita periksa semua tafsir, nggak tahu dulu kok di Indonesia itu, waktu kita kecil, itu diganti judulnya menjadi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal kalau kita baca tafsir, dibantah oleh para ulama. Ibrahim itu walaqad ataina Ibrahima rusdahu. Sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim rusdahu, kelurusan hatinya itu sejak kecil. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Jadi Ibrahim tidak pernah nyembah bintang, tidak pernah nyembah bulan, tidak pernah nyembah matahari. Lah kok di situ dia mengatakan tentang bintang hadza rabbi, tentang bulan hadza rabbi, tentang matahari hadza rabbi, itu bukan cerita Ibrahim mencari Tuhan, tapi itu adalah cerita Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan, dan matahari. Pertama-tama, oh iya ya bro ya, bintang, oh keren nyembah bintang ya bro ya. Lalu kemudian dibalik logikanya. Oh keren juga, ini lebih besar bro, bulan. Tapi kok besok makin keluar ya. Lama-lama hilang bro. Masa yang kita sembah hilang bro? Wah, masalah ini bro. Mau ini matahari, ini yang paling besar bro. Sinarnya berkobar-kobar bro. Keren bro. Cuma tenggelam juga bro. Nah kalau pas dia tenggelam yang ngurusin kita siapa bro? Kan gitu. Ceritanya Ibrahim berdakwah. Kata Sunan Kalijaga, ini adalah dalil bagi saya bahwa saya pun bisa menggunakan ceritanya orang Hindu ini, Ramayana dan Mahabharata, untuk mensyiarkan Islam. Bagaimana caranya? Akan begitu. Saya akan gambar wayang ini per karakter, bukan per adegan. Maksudnya per karakter. Gambar per sosok. Kalau gambar, nanti jatuh ke dalam hukum taswir. Gambar makhluk hidup itu, makhluk bernyawa itu, ancamannya keras Kanjeng Sunan. Apa kata Sunan Kalijaga? Maka akan saya gambar setidak mirip mungkin dengan makhluk hidup dan bernyawa. Maka perhatikan wayang hasil desainnya Sunan Kalijaga. Ada manusia yang kayak wayang itu? Malah serem. Seganteng-ganteng Arjuna wayang, perutnya kecil banget. Gitu kan? Terus bentuk ini dari perut ke bagian pundak ini, tangannya seret, panjangnya melebihi lutut. Itu kalau ada beneran ngeri. Rambutnya dibikin gelungan muter ke belakang begitu. Serem. Itu kalau ada beneran serem. Tapi artistik dibikin oleh Sunan Kalijaga. Ini gambar watak. Bukan gambar sosoknya, tetapi wataknya. Maksud Kanjeng Sunan,
Maka para kesatria saya gambarkan dalam bentuk matanya sipit. Kenapa? Ghadul basar. Kalau raksasa buto, Rahwana CS, Duryudana CS, maka matanya melolo karena jelalatan. Mulutnya Krishna, Yudhistira, kemudian Arjuna, Nakula, Sadewa, kecil apa besar? Kecil karena hifdzul lisan. Mulutnya Kurawa pasti buka, besar-besar bertaring karena omongannya bocor, jelek, lucah. Perut para kesatria kecil, zuhud, warok, rajin puasa. Perutnya raksasa besar. Kenapa? Tamak, rakus, nggak peduli halal haram. Jadi gambar wayang Sunan Kalijaga itu gambar watak, bukan wujud. Kalau wujud kita curiga, jangan-jangan Rahwana itu memang lebih ganteng daripada Rama. Saya itu ngira itu adzan itu. Bukan ya. Baiklah kalau begitu. Nah, maka teman-teman insya Allah terciptalah yang kemudian menjadi tontonan dan tuntunan wayang. Nah, di dalam wayang itu Sunan Kalijaga membuat inovasi baru lagi, yaitu adanya tokoh-tokoh yang nggak akan Anda temukan di Wiracarita aslinya. Misalnya gambar kakeknya Abdurrahim Al-Maghribi yang bertubuh besar, berkulit hitam itu, beliau abadikan untuk menjadi yang bisa mengalahkan semua dewa. Dalam wayangnya Sunan Kalijaga, dewanya tidak maksum. Dewanya banyak melakukan kesalahan. Batara Guru sering memperturutkan syahwat, padahal itu rajanya para dewa. Itu kan sebenarnya pelecehan ya. Tapi dibikin smooth sekali ceritanya. Di situ yang bisa mengalahkan dewa-dewa diantaranya adalah Semar. Kenapa? Karena Semar adalah perwujudan dari Maulana Abdurrahim Al-Maghribi, tukang rukyah, dewa Jawa, dirukyah, kalah. Pusaka tertinggi, terhebat di dalam pewayangan, kemudian disebut sebagai Kalimosodo, Kalimatus Syahadatain. Jadi orang kalau sudah Kalimatus Syahadatain, the best, terhebat, maka Sunan Kalijaga keliling mengadakan pertunjukan. Dulu pertunjukan itu elit, hanya dinikmati para bangsawan. Sekarang wayang bisa ditonton semua orang. Sayapnya bayar. Kalau mau nonton, bayar. Bayarnya apa? Dituntun oleh Sunan Kalijaga sendiri mengucapkan kalimat Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nekseni ingsun mboten wonten pangeran kejawi Gusti Allah lan Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Gitu. Lah nanti begitu di pertunjukan wayang ada temanya. Temanya makna syahadatain. Maka yang nonton baru sadar, loh lah kita sudah pindah agama. Itu yang kemudian menjadi masifikasi dakwah yang luar biasa di bawah Sunan Kalijaga dengan inovasi berupa wayang. Kayak Maulana Abdurrahim Al-Maghribi itu juga ada punya cerita lucu. Beliau itu kalau makan nasi perutnya perih. Sama, kalau kita cuma makan roti kan perutnya juga perih. Nah beliau karena terbiasanya makan roti, kalau makan nasi perutnya perih. Maka oleh Maulana Malik Ibrahim, beliau itu dibikinkan roti. Tetapi karena di Jawa tidak ada tepung gandum, dibikinnya dari tepung beras. Dengan cobek, tanah liat besar, itu dibikinkan roti ala Arab. Kalau roti Arab kan pakai tungku batu. Karena di Jawa tidak ada tungku batu, dibikinnya pakai anglo yang kemudian diberi cobek tanah liat. Jadi roti Arab pakai adonan Jawa. Belebak gede, bunder. Nah, dalam bahasa Gujarati disebut appam. Maka orang Jawa kemudian menyebutnya apem. Tetapi apemnya bukan apem yang dijual di pasar yang kecil-kecil itu. Anda kalau bulan
Sya'ban besok lihat atau googling apem mustoko. Namanya mustoko di Keraton Yogyakarta. Itu gedenya segini. Nah, itu apem asli yang dulu dibikin oleh Maulana Malik Ibrahim untuk membekali Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Lucu sekali. Di waktu lain datang seorang ulama disebutkan dalam babat Tanah Jawi dari Cempo. Nah, Cempo ini sekarang perdebatan para sejarawan. Apakah Cempo yang dimaksud adalah Champa di Kamboja, yang sampai sekarang masih ada komunitas muslim kecil di sana, tapi keislamannya juga aneh. Kalau di Champa itu, kemarin ada laporan di investigasi di sana itu, muslim Champa itu baik sholat maupun puasa itu bisa diwakili oleh ulamanya dengan cara bayar. Nggak perlu sholat, tapi bayar ustadznya untuk, Pak tolong disolatkan ya. Puasa juga begitu, yang puasa juga cuma pemuka agamanya, rakyatnya bayar. Ataukah jangan-jangan yang dimaksud Cempo oleh babat adalah Jempa? Anda tahu Jempa? Di manakah wilayah itu yang disebut Jempa? Di Aceh. Salah satu bagian dari Samudra Pasai waktu itu, cikal bakal kerajaan Aceh yang nanti tumbuh dari Lamreh atau Lamuri, itu namanya Jempa. Dan Jempa dari dulu terkenal sebagai pusat dayah, pusat pesantren-pesantren. Orang ini namanya Maulana Ahmad Rahmatullah datang ke Majapahit. Akhirnya yang beliau lakukan bukan mendirikan pesantren, tapi mendirikan sekolah tata negara. Sekolah tata negara ini dibikin di Ampel Denta, di kota Surabaya sekarang. Nah, kesitulah para pangeran Majapahit, anak-anak bangsawan dikirim untuk sekolah. Karena memang Majapahit sedang krisis pendidikan untuk kelas tinggi. Karena peradang Acarya banyak yang tewas dalam perang Paragreg. Peluang itu ditangkap. Maulana Ahmad Rahmatullah bikin sekolah tata negara. Qadarullah, kakak perempuannya dinikahi oleh Raja Majapahit. Kemudian, waduh. Oh, ya. Kemudian, sekolah tata negara ini berkembang pesat. Sama dengan kisahnya Maulana Malik Ibrahim, kan tiap hari sholat. Para pangeran ini menjadi, wah kok ibadahnya asik. Saya mau diajari. Susuhunan Ampel, yang orang ini kemudian dikenal sebagai Susuhunan Ampel, Maulana Ahmad Rahmatullah ini kemudian sangat sukses menyampaikan nilai-nilai dakwah kepada para bangsawan. Strategis sekali. Tahun yang berikutnya ada seorang dari Palestina, dari kota Baitul Maqdis, namanya Maulana Usman Haji, datang sampai ke Surabaya, ke Ampel Denta. Karena orang ini memang pandai berperang. Ternyata sejak dulu yang pintar perang itu orang Palestina gitu ya. Oleh Maulana Ahmad Rahmatullah direkomendasikan kepada Raja Majapahit untuk menjadi military trainer, pelatih tentara Majapahit. Maulana Usman Haji kemudian berangkat ke Majapahit dengan rekomendasinya Maulana Ahmad Rahmatullah, diangkat langsung jadi military trainer kerajaan Majapahit. Luar biasa, didikannya jadi semua. Seorang raja bawahan dari Majapahit namanya Raja Kresna Kepakisan dari kerajaan Gelgel yang sekarang di Kabupaten Karangasem, itu dalam kitab yang disebut Sejarah Dalam Watu Renggong ini ditulis Raja Kresna Kepakisan menghadap Majapahit. Ketika pulang dari Majapahit dia dikasih hadiah. Hadiahnya berupa 60 prajurit terbaik untuk mengawalnya pulang ke Bali. Dan 60 prajurit terbaik ini dalam sejarah dalam Watu Renggong di Bali disebutkan semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Inilah 60 muslim pertama di Bali, prajurit terbaik Majapahit yang dihadiahkan, semuanya didikan Maulana Usman Haji.
Maulana Utsman Haji punya anak laki-laki, masih kecil waktu itu, namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Ketika dewasa dia diperintahkan berdakwah di pantai utara, maka dia bikin masjid, saking rindunya sama tanah kelahiran, masjidnya diberi nama sama dengan masjid di tanah kelahirannya, masjid suci ketiga umat Islam, namanya Masjid Al-Aqsa. Di samping masjid itu dia membangun menara yang sangat cantik, bentuknya seperti candi Hindu. Kemudian kota tempat dia tinggal ini akhirnya diberi nama dengan kota kelahirannya. Pada saat itu Baitul Maqdis atau Yerusalem dikenal di dunia Islam sebagai kota Al-Quds. Maka dia kasih nama juga kotanya ini sebagai kota Al-Quds. Tapi karena orang Jawa itu suruh qaf itu susahnya keluk, maka kota itu kemudian dikenal sebagai Kudus. Jadi kota Kudus itu monumen persaudaraan Indonesia-Palestina sejak abad ke-15. Kudus. Maka kalau di Kudus, oleh-oleh khasnya namanya jenang. Jenangnya merek Mubarak. Karena ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu. Gitu ya. Jadi dakwah ini berkembang dengan cara yang luar biasa. Termasuk bagaimana kemudian invensi di bidang pertanian. Dalam serat Wali Sanan disebutkan, dulu orang Jawa itu membalik tanah memakai linggis. Untuk pertaniannya orang Jawa itu membalik tanah pakai linggis. Dan itu lama. Maka diceritakan dalam serat Wali Sana, Sunan Kalijaga menciptakan cangkul khas Jawa yang terdiri atas 3 bagian. Duran, bagian pegangan, bawak, bagian yang menjadi handle logamnya, dan pacul, bagian yang tajam. Duran itu dedu memarang pangeran, bawak itu obeng awak beramal, jadi doa, amal soleh, dan pacul itu membersihkan hati dari selain Allah. Kemudian dia juga menciptakan wuluku atau bajak. Kalau pacul 3 bagian dan masing-masing bagian ada filosofi Islamnya, wuluku, bajak itu terdiri dari 7 bagian dan masing-masing juga ada filosofi Islamnya. Sayang saya belum hafal. Lain waktu insya Allah saya hafalkan dulu teman-teman insya Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh para wali sehingga kemudian dakwah ini masif. Kita akan tutup dengan bantahan terhadap teori dalam tanda kutip ngawur yang mengatakan Islam menjadi sebab keruntuhan Majapahit. Ceritanya sengkalan atau penanda tahun keruntuhan Majapahit itu dalam bahasa Jawa di Babat disebut sirna ilang kertaning bumi. Sirna, ilang, hilang, kertaning, kemakmuran, bumi. Kalimat itu bisa diterjemahkan menjadi angka. Gimana caranya? Sirna itu 0, betul? Ilang itu juga 0. Kertaning, kemakmuran itu 4. Bumi ada berapa? 1. Maka kalau dibaca sirna ilang kertaning bumi 0041. Dibalik menjadi tahun Saka 1400. Apa yang terjadi pada tahun Saka 1400? Konversi dulu ke tahun Masehi menjadi 1478. Apa yang terjadi pada tahun 1478? Apakah Demak menyerbu Majapahit? Bukan. Berulang kali para wali menasihati Raden Patah agar sabar, dakwah tidak perlu tergesa-gesa. Kenapa? Karena orang Jawa adalah orang yang sangat menghormati orang tua dan leluhur. Sementara yang bertahta di Majapahit adalah Brawijaya V, Kertawijaya, yang itu adalah ayahanda Raden Patah. Kalau sampai Raden Patah menyerbu Majapahit, kata Sunan Kalijaga, maka rakyat Jawa tidak akan pernah mau masuk Islam. Kenapa? Rakyat Jawa pasti anti kepada agama dari anak durhaka. No way, kata Sunan Kalijaga, jangan menyerbu Majapahit. Terjadi penyerbuan ke Majapahit, kudeta yang sangat luar biasa tahun 1478. Tapi siapa yang mengkudeta? Muslim? Bukan. Sesama Hindu, namanya Girindra Werdana Dyah Ranawijaya dari Keling, dari Kediri, mengkudeta Raja Brawijaya V yang bertahta di Trowulan, Mojokerto. Jadi kudeta dari Kediri ke Mojokerto, agak dekat itu. Kudeta terjadi, Brawijaya
5. Melarikan diri ke Gunung Lawu. Kemudian siapa namanya? Girindrawardhana mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit yang baru dengan gelar Brawijaya VI. Brawijaya VI ini bingung terhadap perkembangan Islam. Maka dalam babat disebutkan dia bikin keris pusaka namanya condong campur. Ini metafor, bukan bikin keris betulan, tapi kebijakannya itu disebut sebagai condong campur. Condong itu cenderung, campur itu mencampur adukkan. Jadi dia minta rakyat Majapahit menerima Islam sebagai agama baru, dicampur saja dengan keyakinan Hindu dan Buddha. Toh Hindu dan Buddha dulu bisa dicampur, Islam harusnya bisa, kata dia. Maka justru kampanyenya Girindrawardhana adalah mendamaikan Islam, Hindu, dan Buddha, tapi dengan cara mencampurkan adukkan ajarannya. Ini malah yang Hindu juga nggak suka, yang Islam juga nggak suka, yang Buddha juga nggak suka sama dia. Maka terjadi kudeta merangkak. Ketika kemudian Demak merasa kebijakan ini membingungkan, tapi masih ditahan-tahan. Jangan memberontak dulu pada Girindrawardhana. Dia masih berdarah Majapahit meskipun dari jalur yang tepi. Dia masih kerabatnya Raden Patah. Dengan begitu, khawatirnya rakyat Majapahit menganggap Raden Patah sebagai perusak silaturahmi. Sabar. Ternyata tahun 1501 terjadi kudeta berikutnya. Dilakukan oleh Perdana Menteri namanya Patih Udara. Dalam kronik dinasti Ming disebut Pabutala. Prabu Udara. Pabutala. Orang Cina kalau nulis jadi berubah gitu ya. Pabutala. Kudeta ini berhasil, Girindrawardhana jatuh, Pabutala mengangkat diri menjadi Brawijaya VII. Bedanya apa dengan Brawijaya VI? Brawijaya VII sangat agresif memusuhi Islam. Pada tahun 1503 dia menyerbu ke pesantren Giri Kedaton. Dalam babat digambarkan Sunan Giri lagi nulis, di luar prajurit Majapahit menyerbu ribut-ribut. Sunan Giri marah, penanya dilempar ke langit, lalu berubah menjadi keris, namanya keris Kiai Kolomunyeng. Lalu keris Kiai Kolomunyeng menghancurkan pasukan Majapahit. Itu metafor. Babat itu semuanya metafor. Jadi jangan langsung, wah kerisnya muter-muter. Enggak. Kerisnya terbang. Enggak. Kalam itu artinya ucapan, munyeng artinya bikin pusing. It means kemungkinan Sunan Giri pidato atau nulis surat, kolam itu pena, munyeng bikin pusing. Pidato atau nulis surat kepada komandan-komandan Majapahit yang akhirnya membuat mereka satu sama lain saling bunuh. Satu sama lain saling menghancurkan. Nah, kan babat itu ditulis oleh dinasti Mataram. Orang Jawa itu kan mikul dhuwur mendem jero, suka menutupi aib leluhur. Nah, kalau ditulis apa adanya, khawatirnya, jadi karena dinasti Mataram itu dari jalur ibu, Nyai Sabinah Ibunda Panembahan Senopati itu cicitnya Sunan Giri. Ini kan kakek berarti gitu. Jadi ditulis begitu, keris Kiai Kolomunyeng. Padahal maksudnya Sunan Giri ngomong atau menyampaikan sesuatu yang membuat prajurit Majapahit saling bunuh. Tapi kalau ditulis apa adanya, nanti kan orang menafsirkan, oh Sunan Giri itu provokator keren ya. Provokator hebat, bisa mengadu pasukan Majapahit saling bunuh. Nah, maka kemudian dimetaforkan menjadi keris Kiai Kolomunyeng yang menghancurkan pasukan Majapahit itu. Nah, penyerbuan Giri ini menjadi casus belli. Demak memproklamasikan perang melawan Majapahit, dan ketika itu didukung oleh rakyat Majapahit. Kenapa? Bagaimanapun Raden Patah itu pangeran, anak raja. Sementara Patih Udara itu patih karir. Dia meniti karir dari bawah, bukan keturunan bangsawan kok sekarang jadi raja. Dianggap tidak berhak. Maka rakyat berduyun-duyun mendukung Raden Patah, mengalahkan Patih Udara, dan pada tahun itu 1503 Majapahit berakhir riwayatnya bukan hanya oleh serangan Demak, tapi oleh rakyatnya yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam, menerima Raden Patah sebagai pewaris sah dan melanjut keturunan Majapahit sebagai raja, dan dia mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Raden Patah, yang dibawa dengan penuh kedamaian. Clear ya? Saya menjawab tuduhan-tuduhan tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.